Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, amin ya. amin. Indonesia akan menghadapi Cina Taipei di laga Ya, pertama kualifikasi Piala Asia U23 nih. Wah, ya. kira-kira persiapannya seperti apa nih? Kayaknya kan Sintayongnya sibuk nih ke sana ke sini. Dan ditambah juga tiga pemain dari timnas U23 ini juga dicomot dulu untuk melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Gimana, Bro? Ya, ya, memang ini adalah ajang yang mungkin kalau disandingkan dengan friendly match, memang terlihat bahwa Sintayong jadi orang yang sangat sibuk ya. Mhm, Tapi sekali ini Sintayong juga dan PSSI itu punya skala prioritas dalam hal mhm, ini. mhm. Jadi yang diprioritaskan adalah bagaimana Indonesia bisa tampil katakanlah sebagai juara di grup ini, Hmm, untuk bisa tampil sebagai negara di Piala Asia Under 23 nanti. ya. Jadi eh, tidak heran bahwa kalau kita lihat dari skuad yang hadir di U23, STY juga tidak mau main-main dalam hal ini. Mhm, Dia memanggil semua amunisi terbaik yang bisa dia dapat untuk mhm, bisa tampil di kualifikasi Under 23 nanti. Itu. mhm. Ya, salah satunya adalah pemain-pemain abroad yang turun ke 23 nih. Betul, memang di kali ini kita ada pemain-pemain abroad yang bisa tampil. Hmm, Marcelino, Pratama Arhan, kemudian ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, ada Elkan Bagot. Nah, ini juga kan sepertinya melihat bahwa Indonesia kali ini itu sangat siap dengan talenta-talenta yang ada di skuad timnas kita. mhm. Jadi dengan harapan bahwa kita bisa lolos hadir di Piala Asia Under 23 yang dalam sejarahnya Indonesia belum pernah tampil sama sekali. Jadi ini adalah awal, semoga ya, ini Hmm. adalah awal dari kehadiran Indonesia di Piala Asia Under 23. Jadi ini akan menjadi rekor ya bahwa pertama kalinya Indonesia maju ke putaran final Ya, Piala Asia U23. Karena selama ini betul. belum pernah lolos. Dan ada yang bilang kalau Ya. timnas U23 ini lebih mengerikan dibandingkan timnas senior. Bener nggak sih, Bro? Mungkin ada benarnya ya kalau kita lihat bahwa pemain-pemain yang tampil di U23 ini kan Mhm, sebetulnya juga pemain-pemain yang punya kapasitas sebagai pemain senior dan biasa mhm, dipanggil oleh STY mhm, untuk memperkuat tim senior kita. mhm, Ya contoh ada Rizky Ridho, mhm, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Struik, ada Jenner, Marcelino Ferdinand. Itu kan pemain-pemain yang biasa tampil di timnas senior. mhm, Nah, karena ya jadwal yang berbarengan dengan friendly match, akhirnya dengan prioritas yang lebih tinggi, justru pemain-pemain yang inilah yang tidak ditampilkan pada saat friendly match nanti. Yang mhm, dikhawatirkan mereka terjadi cedera, mhm, dikhawatirkan ada kelelahan, mhm, dan kemudian dikhawatirkan juga ada konsentrasi yang terpecah. mhm, Sehingga hal itu yang kemudian dihindari oleh STY, mhm, sehingga pemain-pemain yang katakanlah ya, ini kan adalah pemain-pemain yang menjadi pondasi ya. mhm, Pondasi timnas di Under 23. Itu mhm, mereka tidak dilibatkan sama sekali untuk ajang friendly match lah untuk mhm, Afghanistan. mhm, mhm, Terkecuali memang ada pemain-pemain yang Under 23 mhm, yang katakanlah untuk menambal kedalaman, mhm, karena pemain-pemain senior kita yang seperti Yance, Yakob, Dimas, mhm, kemudian Sen Patinama yang cedera, mhm, seperti Dewangga, mhm, Zaki Ashraf dan Donitri yang dipanggil untuk timnas senior. mhm, Saya pikir ini hanya untuk katakanlah menambal ya, mhm, bukan sebagai pilihan utama di timnas senior nanti. mhm, Jadi dia hanya sebagai upaya untuk menjaga kedalaman skuad timnas kita. mhm. Gitu. Nah, sekarang ke pertandingan Indonesia melawan Cina Taipei ini. Kan Ya, ya. Cina Taipei kemarin dibantai sama Turkmenistan 4-0. Apakah itu artinya Indonesia harus memiliki gol yang lebih dari 4? Sudah pasti. Sudah pasti Indonesia, saya sih tidak melihat pada poinnya, pada Mhm. skornya. Tapi Indonesia harus bisa memastikan 3 poin melawan Chinese Taipei. Aha. Sehingga ketika pertandingan di laga kedua, ketika melawan Turkmenistan, Mhm. tentu harapannya Indonesia bukan lagi seri, tapi Ya, bisa mengalahkan Turkmenistan.
Hmm. Itu jadi berapapun gol yang didapat lawan Chinese Taipei nanti lawan Taiwan, Hmm. itu jadi tidak ini ya, tidak banyak pengaruhnya Hmm. kalau Indonesia bisa mengatasi Mengalahkan. Turkmenistan. Ya. Cuma masalahnya saya sih dengan skuad yang begitu mewah gitu ya, Hmm. apalagi di Transfermarkt kemudian Hmm. diperbandingkan antara harga-harga transfer pemain-pemain timnas kita under Hmm. 23 dengan Hmm. Turkmenistan jauh sekali jomplangnya gitu. Hmm. Indonesia harga transfermarktnya jauh di atas Turkmenistan. Jadi mestinya sih kalau ngelihat dari nilai yang ada di transfer market itu Indonesia Mm-mm. menang gitu ya kira-kira. Betul, Tapi kan betul. gini ya, kalau misalnya Indonesia bisa mengalahkan China Taipei dengan skor lebih dari 4-0, kan tekanan jatuhnya akan ke Turkmenistan dibandingkan kalau Indonesia kurang dari 4 di Betul. laga kedua nanti. Saya, ya, tentu gini, saya juga mengharapkan bahwa agregat gol ini juga harus baik. Mhm, Sekaligus itu juga kan memberikan semacam showcase ya, mhm, memberikan tekanan juga buat mhm, Turkmenistan. mhm, Bahwa Indonesia juga punya skuad yang bagus mhm, dan Indonesia juga bisa mengalahkan lawan yang sama dengan mhm. jumlah gol yang lebih bagus lagi Betul. gitu loh. Mhm, mhm, Nah, ini juga tentu untuk langkah selanjutnya, katakanlah sampai terjadi skenario Indonesia imbang melawan Turkmenistan nanti, tentu mhm. kan agregat gol ini yang akan Ya, akan betul. dihitung ya. Mhm, mhm, Nah, memang sebaiknya dengan begitu mewahnya skuad yang ada di timnas kita bisa mhm, mengalahkan timnas Taiwan itu mhm, lebih dari 4 gol. mhm, Bahkan pelatihnya Taiwan, Seng Tailin, itu ketika dia tahu bagaimana susunan pemain Indonesia, kemudian histori, CV dari pemain-pemain Indonesia juga dia lihat, mhm. dia tuh agak minder juga gitu loh. Sebetulnya itu yang Insecure. insecure juga dia melihat bagaimana barisan pemain-pemain Indonesia yang notabene adalah barisan pemain-pemain senior yang punya pengalaman jauh lebih baik ketimbang Hmm, Taiwan dengan mhm, mhm, timnasnya sendiri gitu loh. mhm, mhm, Nah, itu juga dia ungkapkan sebetulnya di jumpa pers. mhm, Cuma jangan kita kemudian menjadi ini sebagai acuan ya bahwa mhm. kita lebih superior dari Taiwan. Karena yang bisa membuktikan kita lebih superior atau tidak yaitu di lapangan nanti. Ya, ya, jangan-jangan cuman main game gitu ya. Betul, Hmm, cyber gitu loh, Bro. hmm. Ya, ya, ya. Eh, Oke, kalau misalnya Indonesia bisa mengalahkan eh, mm. Cina Taipei, kira-kira skornya berapa, bro? Berharap berapa lah, mungkin gitu. Ya, saya sih berharap ya dengan begitu banyak, apalagi kita juga punya Rafael Struijk dalam hal ini, dia juga punya ketajaman, dia juga punya visi permainan. Mhm, Kemudian ditopang lagi ada Pratama Arhan yang bisa bermain, masuk overlap sampai ke depan. Itu juga kan kemudian di tengah ada Marcelino Ferdinand yang mhm, gelandang kreatif yang bisa mengkreasikan sebuah peluang menjadi gol. mhm, Ini juga kan akan menambah daya gedor kita. Kita berharap mhm, bahwa Indonesia bisa mengalahkan Taiwan dengan skor lebih dari mhm, 4-0 gitu loh. mhm, Karena kita berharap bahwa bangunan serangan kita itu bukan hanya pusat di kiri dan kanan, mhm. tapi dengan kehadiran Marcelino Ferdinand ini juga akan menambah opsi. Ya, Di situ Marcelino Ferdinand dengan Ivar Jenner bisa memanfaatkan bola-bola dari second line, mhm, mulai dari tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan itu ya, biasanya Marcelino punya akurasi tendangan yang yang bagus ya, mhm. gitu bro. Ini kan Ya, Indonesia nanti akan melawan Cina Taipei ini akan seperti apa nih? Apa langsung gempur nih sehingga dalam 30 menit pertama langsung 2 gol atau mau gimana? Ini kan skemanya kan harus keren nih. iya. Kalau kita melihat ini ya gambaran mengenai kualitas dari tiga tim, Mhm, kita melihat bagaimana perbedaan antara Turkmenistan dengan Taiwan. Tentu kita punya anggapan bahwa Taiwan kualitasnya di bawah Turkmenistan. mhm, Sehingga karena ini juga mengingat adalah laga di awal dan kita juga harus punya kewajiban untuk menang, mhm, bahkan mungkin dengan agregat gol yang lebih dari 4. mhm, Makanya skema yang harus diusung adalah skema yang sangat ini ya, offense dalam hal mhm, ini. mhm, Dalam hal ini juga mungkin di posisi penjaga gawang itu tetap Hernando Ari ya, yang mhm. pemain yang punya pengalaman dalam hal ini. Ya, Kemudian tiga back sejajar, mungkin itu saya sih melihat pada peran Komang Teguh di kanan. mhm, Di tengah ada Elkan Bagot. Nah,
Di kiri itu bisa diisi oleh Rizky Ridho. Hmm. Ini adalah 3 back sejajar. Hmm. Atau mungkin kombinasinya tidak jauh lah. Siapa yang di kanan, siapa yang di tengah, tergantung dari bagaimana kombinasi dari 3 pemain ini tadi, gitu loh. Ya. Hmm. Kemudian kita melihat karena posisi lapangan tengah ini harus kita kuasai, Hmm. makanya tidak heran bahwa pemain-pemain yang punya kapasitas sebagai penyerang sayap ini juga harus dioptimalkan gitu loh. Hmm. Peran Fajar Fatur Rahman di kanan. Fajar Fatur Rahman dia juga selain dia pemain sayap yang cepat, dia juga sebagai eksekutor yang sangat baik. Kita Hmm. lihat contohnya di SEA Games. Hmm. Dia juga salah satu pemain yang paling subur di SEA Hmm. Games kemarin. Gitu loh. Hmm. Itu adalah Fajar Fatur Rahman. Kemudian di kirinya, sayap kiri, saya sih mungkin kita bisa memanfaatkan pada pengalamannya Witan Sulaiman. Hmm. Witan Sulaiman bisa bermain sebagai sayap kiri. Sementara di tengah, karena ini harus kita kuasai, dan di sini kita punya Marcelino Ferdinand Hmm. sebagai otak serangan. Yang dia Hmm. bisa katakanlah bisa bermain ke tengah, bisa Hmm. mendistribusikan bola ke kiri dan ke kanan. Hmm. Dia akan didampingi oleh 2 pemain pivot. Pemain pivot Hmm. ini mungkin Ivar Jenner dalam hal ini. Hmm. Kemungkinan yang satunya lagi adalah Donitri. Donitri Hmm. Pamungkas. Hmm. Donitri Pamungkas juga ini pemain yang sangat cepat. Dan Hmm. dia salah satu kelebihan Donitri adalah dia mampu cepat dalam hal mengcover apabila Hmm. terjadi transisi permainan negatif. Hmm. Itu yang saya amati dari Donitri. Hmm. 5 pemain di lapangan tengah dengan asumsi kita harus menguasai lapangan tengah ini. Hmm. Kemudian di depan, nah kita punya bomber yang sangat mematikan dalam hal ini. Hmm. Yang bisa bermain sebagai posisi pemain nomor 9 murni dalam diri Ramadan Sananta. Tapi Hmm. dia juga harus di-cover oleh seorang pemain yang bisa menjadi tandem. Kemungkinan tandem yang saya harapkan adalah Rafael Struijk. Hmm. Ini Hmm. memang formasi yang sangat bagus lah dalam hal ini. Hmm. Hmm. Ya, walaupun kita tahu di situ masih ada nama Pratama Arhan, kemudian Hmm. ada nama Rio Fahmi, masih ada nama Detan ini ya, Titan Agung dan Hmm. segala macam, Victor Detan. Nah, tapi itu juga kan menggambarkan bahwa skuad timnas kita di Under 23 ini memang sangat-sangat mewah dalam hal ini saya lihat. Hmm. 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 Jadi pantes ya kalau Indonesia dapat gol apa bisa mencetak gol banyak gitu ya. Saya harap ya dengan kondisi pertama ya kita melihat Hmm. pada kita kan selama ini agak kesulitan dalam hal mencari pemain-pemain yang bisa menjadi eksekutor dan Hmm. pemain-pemain yang punya memposisikan diri sebagai pemain nomor 9. Hmm. Hmm. Artinya dia hanya beroperasi di tengah, Hmm. di jantung pertahanannya lawan gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, ini sekarang kita sudah menemukan itu dalam Hmm. posisinya Ramadan Sananta. Hmm. Cuma Ramadan Sananta juga toh tidak akan bisa bergerak sendirian. Hmm. Dia harus diberikan tandem. Hmm. Tandem dalam hal ini saya lihat pada Rafael Struijk. Rafael Struijk ketika permainan melawan Argentina dia juga kan bermain begitu aktif dan begitu Hmm. bagus sebagai Hmm. penyuplai juga bola dan dia bisa menjadi pemain yang bisa memposisikan Hmm. dirinya di ruang-ruang yang tidak di-cover oleh pemain-pemain lawan Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, ini bisa menjadi sebuah kombinasi yang menarik nantinya. Hmm. Makanya dengan hadirnya juga Rafael Struijk, Sananta, saya juga berharap banyak dari Fajar Fatur Rahman Hmm. yang punya naluri mencetak gol yang sangat kuat. Ada Hmm. Marcelino yang juga punya naluri kuat dalam mencetak gol. Hmm. Saya harap 4 gol aja sih kurang kayaknya, Bro. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menang 7 gol, 8 gol nih wajar ya, Bro ya. Wajar. Apalagi kalau pemain depannya kayak gitu ya, kuat gitu Iya, ya, dan pemain tengahnya juga banyak dan bagus-bagus. Ditambah lawan kita juga sebenarnya kan boleh dibilang langganan dikalahkan ya oleh kita ya. Artinya iya. lebih banyak lah kita Indonesia bisa memenangkan laga melawan Cina Taipei. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Taipei. Ya, kalau menurut Sobat sendiri kira-kira berapa gol nih? Percaya nggak kalau ini bisa lebih dari 4? Karena kalau lebih dari 4, rasanya nanti di laga Indonesia lawan Turkmenistan, di laga terakhir, di laga penentuan, tekanannya akan ada di pihak Turkmenistan. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye.